Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sampai jumpa kembali di pembelajaran matematika di semester 2 ini, yaitu untuk bahasan bangun ruang sisi lengkung. Di mana pertemuan yang kedua ini kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu kerucut. Nah, baiklah. Di sini sudah tersedia ada gambar sebuah kerucut. Jadi yang kita pelajari pertama adalah unsur-unsur kerucut. Nah, di sini seperti halnya di tabung, bahwa di kerucut juga sama, itu yang pertama adalah mempunyai jari-jari. Nah, atau kita bahas dulu sisinya. Nah, yang pertama adalah kerucut mempunyai dua bidang sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut dengan selimut. Nah, ini adalah alasnya. Nah, si alas ini adalah berbentuk lingkaran. Jadi luas alas sama dengan luas lingkaran. Nah, ini selimutnya sini yang seperti segitiga, ini sisi lengkung, itu disebutnya dengan selimut. Biasa dengan selimut. Jadi hanya dua sisi. Kalau tabung ada tiga, alas, atas, dan selimut. Kalau ini hanya alas dan selimut. Nah, yang pertama adalah mempunyai jari-jari di sini. Nah, ini jari-jari ya. Kita boleh R sini. Ini jari-jari dari titik tengah alas ke kanan atau ke kiri atau ke atas boleh. Ini jari-jari. Yang kedua ada tinggi. Tinggi itu dari titik pusat alas ke titik puncak ini, itu adalah tinggi. Di sini adalah tinggi. Yang kedua adalah yang ketiga itu bedanya dengan tabung, yaitu kerucut itu mempunyai garis pelukis. Nah, ini garis pelukis itu adalah dari titik puncak ke bawah sini. Ini adalah garis pelukis. Kalau tadi jari-jari lambangnya R, tinggi T, maka garis pelukis adalah lambangnya S. Ini ya garis pelukis. Nah, sisinya 2 tadi sudah garis pelukis. Terus sisinya alas yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau selimutnya jika dibentangkan itu akan berbentuk juring lingkaran. Nah, baiklah kita lanjut. Nah, antara tinggi, jari-jari, dan garis pelukis itu adalah membentuk segitiga siku-siku. Membentuk segitiga siku-siku. Maka ketika dia membentuk segitiga siku-siku, maka terdapat hubungan antara garis pelukis, tinggi, dan jari-jari. Karena garis siku-siku maka dia berlaku teorema Pythagoras. Maka hubungan yang terjadi adalah garis pelukis kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Nah, ini untuk apa? Nanti untuk bisa mencari panjang jari-jari atau tinggi atau garis pelukis jika belum diketahui. Sekarang kita lanjut ke jaring-jaring kerucut. Nah, di sini ada jaring-jaring kerucut, maka dia adalah jika dibongkar jaring-jaringnya itu adalah kerangka bangun ruang, maka dia akan terdiri dari dua bangun, yaitu yang pertama alas berbentuk lingkaran dan selimutnya itu jika dibentangkan tadi berbentuk juring lingkaran. Nah, dari sini kita dapat ada yang namanya luas kerucut. Berarti luas alas tambah luas selimut. Luas selimutnya adalah PRS. Luas alasnya PR kuadrat, jadi luas selimut adalah PR kali R tambah S. Itu ya. Nah, kita lihat sekarang yang ini. Ini luas selimutnya adalah P kali R kali S. Sedangkan luas permukaan atau luas seluruhnya adalah VR kali R tambah S. Nah, V itu 22/7 atau 3,14. Sedangkan S garis pelukis dan R jari-jari. Nah, untuk volumenya itu adalah 1/3 kali VR kuadrat T. Berarti 1/3 kali luas alas kali tinggi ini ya. Jadi untuk luas selimut VRS, untuk luas seluruhnya VR kali R tambah S, dan untuk volumenya adalah 1/3 VR kuadrat kali tinggi. 1/3 VR kuadrat kali tinggi. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama adalah apabila diameter alas sebuah kerucut 10 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 13 cm, berarti V-nya kita menggunakan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, maka
yang ditanya adalah hitunglah yang poin A luas selimut kerucut, yang poin B adalah luas permukaan kerucut. Berarti yang pertama di sini kita diketahui ya. Diketahui di sini diketahui adalah diameternya 10 cm, terus panjang garis pelukis berarti S sama dengan 13 cm. Nah, dari diameter ini kita dapat jari-jarinya. Maka jari-jarinya adalah setengah kali D, berarti setengah kali 10. Di sini ya. Setengah kali 10 sama dengan berarti kita dapat di sini 5 cm. Ini untuk jarinya. Nah, yang poin A itu yang ditanya adalah untuk poin A yang ditanya itu adalah luas selimut. Berarti poin A luas selimut itu sama dengan tadi luas selimut itu adalah V kali R kali S. Nah, berarti kita lihat di sini V-nya sudah ada, R-nya sudah ada, S-nya sudah ada. Berarti tidak masalah, tinggal mengalikan, berarti 3,14 kali R-nya kali 5 kali S-nya kali 13. Berarti sama dengan di sini adalah 3,14 kali 5 kali 13 adalah hasilnya 204,1. Jadi sini hasilnya adalah 204,1 cm persegi. Kalau luas satuannya adalah persegi. Yang kedua adalah luas permukaan, berarti hanya luas saja sama dengan tadi luas permukaannya itu adalah VR kali R tambah S. Berarti di sini V-nya 3,14 kali R-nya 5 kali sini R tambah S 5 tambah 13. Berarti kita tinggal menambahkan dulu yang dalam kurung. Berarti di sini 3,14 boleh sini 3,14 kali 5 kali 5 tambah 13 kali 18. Jadi sini sama dengan hasilnya adalah 282,6 cm persegi. Nah, contoh yang kedua adalah di sana diketahui garis pelukis sebuah kerucut adalah 8 cm dengan luas selimutnya adalah 352 cm. Yang ditanya adalah hitunglah jari-jari alas kerucut tersebut dengan menggunakan V sama dengan 22/7. Jadi di sini diketahuinya adalah S garis pelukisnya adalah 8 cm dan luas selimut. Jadi di sini diketahui luas selimut 352 cm persegi. V-nya kita gunakan 22/7. Nah, yang ditanya adalah jari-jari. Maka kita harus menggunakan aturan yang mana untuk mencari jari-jari ini. Yang diketahui di sini hanya garis pelukis. Jadi kalau kita diketahuinya garis pelukis dan tinggi, maka jari-jari sebuah kerucut bisa dicari dengan aturan yang tadi, yaitu dengan yang aturan ini teorema Pythagoras. Nah, sedangkan ini yang diketahuinya adalah hanya garis pelukis dan luas selimut, maka kita gunakan aturan rumus luas selimut ini ya. Berarti kita gunakan luas selimut ini, rumusnya kita masukkan, yaitu luas selimut itu adalah V kali R kali S sama dengan ini angkanya 352. Nah gitu, kita tinggal memasukkan nilai V-nya 22/7, 22/7, maaf di sini 22/7
kali R-nya adalah yang ditanya, kali S-nya adalah 8 sama dengan 352. Kita kalikan di sini 22 kali 8 ya, jadi 22 kali 8 berarti 176. Jadi 176 per 7 kali R sama dengan 352. Kita pindah ke kanan. Berarti di sini misal kita punya 3R sama dengan 6, maka untuk mencari R-nya kita tinggal 6 dibagi 3, 6 dibagi koefisien R ini ya. Berarti sama dengan 2. Ini juga sama. Kita punya di sini 176 per 7R sama dengan 352. Maka R-nya di sini adalah, maka jari-jarinya adalah 352 di sini ya, dibagi 176 per 7. Nah, kalau kita punya pembagian oleh pecahan, maka kita berubah jadi kali. Tapi pembaginya dibalik. Berarti jadi R sama dengan 352 kali. Ini dibalik jadi 7 per 176. Maka di sini sebetulnya 352 dibagi 176 itu sebetulnya bisa. Tapi kita coba ini kalikan dulu ke sini. Ini sebetulnya bisa dibagi ini dibagi ini itu 2 sebetulnya. Tapi kita coba kalikan saja dulu. 352 kali 7 adalah 2464 atau 2464 dibagi 176. Itu hasilnya adalah 14 cm. Nah, maka jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah di sana diketahui jari-jari sebuah kerucut adalah 7 cm. Panjang garis pelukisnya adalah 25 cm. Dengan V-nya 22/7 tentukan volume kerucut tersebut. Nah, di sini diketahuinya adalah jari-jari 7 dan garis pelukis 25 cm. Ditanya volume kerucut. Kita pahami dulu di sini volume kerucut itu adalah 1/3 kali V kali R kuadrat kali T. Jadi 1/3 VR kuadrat T. Di sini yang sudah ada adalah R, ada S. Di sini di volume kerucut tidak membutuhkan S tapi membutuhkan T. Maka T ini kita bisa harus dicari dulu tingginya. Karena di sini ketahuinya jari-jari dan garis pelukis, maka T ini bisa kita cari dengan cara menggunakan teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras itu adalah garis pelukis kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Itu aturannya. Maka ketika ditanya T kuadrat, maka adalah ini tinggal dibalik. Jadi S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kalau ditanyanya jari-jari berarti R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Maka di sini boleh langsung T-nya sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Itu sama dengan akar S-nya adalah 25 kuadrat dikurangi R-nya adalah 7 kuadrat. Jadi di sini kita lanjut sama dengan 25 kuadrat itu adalah 625 dikurangi 7 kuadrat adalah 49. Maka ini kita kurangi hasilnya 625 dikurangi 49 adalah 576. Nah, akar dari 576 itu adalah 24. Nah, jadi tingginya adalah 24 cm. Kita sekarang langsung ke volumenya. Di sini yaitu 1/3 VR kuadrat pangkat VR kuadrat kali T. Berarti di sini 1/3 kali V-nya 22/7 kali jari-jarinya 7, boleh 7 kuadrat atau boleh 7 kali 7. Langsung berarti kali tingginya 24. Ini bisa dicoret 7 bagi 7 itu adalah 1 habis.
Ini 24 dibagi 3 bisa juga, ini berarti 3 dicoret, 24 dicoret, 24 dibagi 3 adalah 8. Jadi sisanya adalah 22 kali 7 kali 8, berarti 22 kali 7 kali 8, 56. Maka hasilnya adalah 1232 cm kubik. Jadi kalau untuk volume adalah 1000, satuannya adalah kubik, berarti 1232 cm kubik. Itu untuk volumenya. Nah, sekian mungkin untuk pertemuan yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.